Oke. Kak, kemarin kan kita sempat yang soal Ina Cookies itu kan sebenarnya sudah laporan ya Kak. Iya. Ada update-nya mungkin kan setelah kemarin laporan dan katanya ada penggebrekan lagi ya Di Kak. tempat itu pernikahan anak. Itu seperti apa Kak, bisa diceritain nggak Kak? Jadi ini lanjutan dari dari tanggapan kami sebagai korban penipuan Ina Cookies. Kami berdua ini adalah korban yang dimana pelaku ini kan sudah kita ketahui bersama, pasangan suami istri yang mengaku pegawai Garuda cabang. Beliau mengaku sebagai manajer area Manado. Nah, yang suami, bukan suami sah, adalah perwira yang berpangkat AKBP di kepolisian. Jadi kita sebut dia oknum. Nah, untuk upaya kami berdua, selain kami juga menyerahkan kasus ini kepada pengacara kami Farad Abbas, kami juga sudah membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan dan di Propam karena ini terkait dengan oknum polisi tersebut. Nah, untuk update-nya mungkin saya hanya bisa menyampaikan upaya kami itu tidak putus di laporan karena ini belum ada tindak lanjut dari kepolisian untuk menangkap yang bersangkutan. Kami terus berupaya damai ya, tidak bermaksud untuk menteror si pelaku ini, tetapi karena ada kesempatan untuk menemui beliau di satu acara yang yaitu perkawinan anaknya. Nah, kami pun merasa terpanggil, korban-korbannya ini kan merasa kok begini cara Anda masih punya kewajiban, tetapi masih melakukan pesta pernikahan, tetap melanjutkan pesta. Nah, kami hadir tanpa diundang, tapi kami tidak melakukan tindakan yang dalam tanda kutip melakukan boikot atau apapun ya. Hanya datang baik-baik, itikat baik untuk bertemu si pelaku. Tetapi kami dihalang-halangi petugas. Oleh petugas. Ya, dia menempatkan beberapa polisi di gedung. Nah, seolah-olah kami menjadi kriminal di sana. Dibuntuti, dilarang masuk. Nah, itu membuat kami semakin ya disudutkan lah di tempat di gedung tersebut. Bukan kami malah diladenin oleh yang bersangkutan, dia ada dan berjanji untuk menyelesaikan, tetapi saat kami menunggu sampai selesai acara dia ngumpet. Dia ada di situ tapi dia kita cari-cari di semua ruangan, dia tidak ada. Gak jelas itu uang dari hasil penipuan banyak orang. Nah, salah satunya ini kami juga ada foto buktinya. Nah, saya juga perlu menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa oknum polisi ini mengaku stroke ya. Setiap dipanggil komandannya dia bilang dia dalam kondisi stroke dan masih terapi. Nih buktinya dia tidak stroke sama sekali, sudah sembuh. Jadi sudah sepantasnya dipanggil ya, untuk diklarifikasi. Ya, kami juga tidak menutup jalan damai sebetulnya ya, asal uang kami dikembalikan. Itu ada bukti apa aja Kak? Banyak banget kan? Buktinya saya juga tentu ada bukti tertulis ini dari pemalsuan surat bahwa dia mengaku distributor PT Ina Cookies. Ini dipalsukan. Saya sudah cek ke yang pihak Ina Cookies, ini bukan tanda tangan dari distributor. Nah, ini ada pengumuman di media oleh Ina Cookies. Terbalik tidak ada. Terbalik maaf. Ya, tidak ada nama Suzy Karmelita sebagai distributor. Nah, yang paling lebih ini lagi Mbak, bukti kuat, kami juga mentransfer dana tersebut kepada suami pelaku ini, Fitriadi Asnawi. Sebesar 50 sebagai juta. Apa? No, banyak. Ini salah satunya. Jadi diduga
aliran dana kita ini yang masuk ke dia itu sekitar 15 sampai 20 miliar. Oh. Melibatkan hampir 30 ibu-ibu. Ya, komunitas arisan dan kebanyakan itu semua link dari saya yang ditipu. Jadi saya merasa bertanggung jawab secara moral untuk mengejar si pelaku karena hanya saya yang punya bukti kuat. Ya. Oke. Dan pelaku ini juga ikut arisan dan tidak bayar arisan kami senilai 160 juta. Dan itu pun pelakunya si oknum polisi ini juga ikut arisan. Jadi selain nipu kue, dia juga tidak bayar arisan kami 10 juta per bulan. Dikali 5, dia ikut 5. Jadi sekitar 100 juta sudah menunggak. Jadi ini semua dia selain menipu juga tidak komit dengan arisan, ya itu saya tidak mau, tidak menerima alasan apapun. Oke, kue Anda menipu tapi arisan harusnya bayar ya. Dan dari arisan itulah dia mulai menipu seluruh anggota yang di arisan kami itu. Jadi ada yang 1 miliar, nilainya nggak sedikit Mbak, ada yang malah satu orang ada 2 miliar dia tipu. Dan bahkan pihak kami juga keluarga saya dari pemain keyboard juga termasuk korban, penyanyi, ya, ada ibu-ibu pensiunan, ada tukang pijitnya dia suruh pinjam di rentenir, uangnya masuk ke dia, dan yang lebih sadis lagi salah satu model ya yang anak muda dia ikut arisan tapi uangnya diserahkan kepada pelaku dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Jadi dia selalu menjanjikan keuntungan singkat. Jadi PO kue Ina Cookies misalnya 100.000 toples itu nilainya sekitar 100 juta. Dia akan memberikan keuntungan 15.000 per toples. Nah, itu janjinya bervariasi sampai 1 minggu, 3 hari, bahkan 1 hari. Jadi orang-orang itu terperdayanya karena janjinya itu terlalu menggiurkan. Ya, gitu. Nah, tapi tadi kan sudah sempat ngobrol juga Bang Farhad, mungkin ada solusi hukum itu mungkin masukan dari Bang Farhad atau dari kakak-kakak sendiri, maksudnya mau seperti apa sama Bang Farhad dari segi hukum? Ya, ini kita minta kepada kepolisian untuk mengejar pelaku ini karena dia masih aktif menipu. Masih sampai sekarang ya, sampai sekarang kalau dia tidak ditangkap, ini banyak lagi korban yang akan jatuh. Saya khawatir dan harusnya ini nggak usah pakai prosedur lagi, tangkap dan langsung diciduk. Karena kan kita miris Mbak, selama bangsa ini mau bawa kemana kalau penipu dilindungin atau dibuat prosedur yang harusnya kita membuat kronologis lah. Saya maunya langsung gerak cepat seperti mereka bisa menangkap teroris. Cepat lakukan penangkapan karena ini sudah mencemarkan kepolisian juga. Ya. Cukuplah kasus Sambo. Sekarang jangan ada lagi penipu-penipu yang berpangkat perwira memanfaatkan jabatannya supaya orang percaya. Jadi ya ini yang akan mencoreng kepolisian juga. Ya. Terus satu lagi yang saya himbau kepada Susi Karmelita dan Fitriadi Asnawi, segeralah Anda menyerahkan diri, ya, jangan bersembunyi, ya, dan tunjukkan Anda bisa beritikat baik mengembalikan dana-dana korban yang kamu tipu selama ini. Terus mungkin ini pelakunya. Nah ini sebenarnya dia tidak berjilbab. Oh itu yang nggak versi berhijab. Ya, tinggalnya di Jakarta Barat, salah satu apartemen di bisnis Makna Residen. Ya. Nah pengen apa lagi nih Kak? Kan kemarin udah digerebek tapi belum tertemu kan ya yang waktu belum. Iya terus apa lagi nih? Mungkin pengen datang ke rumahnya juga gitu atau seperti apa? Geram ya sama yang bersangkutan. Dia menghabiskan uang-uang ini untuk foya-foya, ya, gaya hidupnya, seperti sosialita, nyawer sana sini. Jadi itu uang penipuan itu dia buat untuk trip kemana-mana, bisnis kelas, hotel bintang 5,
dan juga saya duga ini mengalir kepada keluarganya, anak-anaknya. Oke. Jadi mohon nanti polisi bisa mengungkap ini dengan mengecek rekeningnya, aliran dananya kemana. Oke. Saya rasa nggak sulit ya untuk menangkap ini. Nanya, Tapi ini korban kan sudah sering ya kita dengar penipuan modus yang sama gitu loh. Nah, saya pun sebetulnya ini pengalaman yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita semua ke depan lebih hati-hati lagi, jangan terima tawaran yang kurang masuk akal. Tapi ini karena yang bersangkutan kita anggap orang baik tadinya, dan juga ada background aparat di sampingnya. Jadi siapa yang menduga sebenarnya? Oke. Mungkin terakhir ada pesan-pesan mungkin buat